Halo semuanya, kembali lagi di channel GWK, Gelar Wicara Kece Abis. Pada kali ini, kalian akan ditemani oleh saya, Jaldan, sebagai pemandu gelar wicara pada kali ini. Pada kali ini, kita kedatangan tamu ibu-ibu. Beliau merupakan seorang ibu rumah tangga sekaligus guru di salah satu SMP. Beliau menjabat sebagai wakil kepala sekolah. Selain itu, beliau juga menjalankan suatu wirausaha camilan, snack-snack seperti halnya makaroni atau keripik kaca. Beliau akan menjual tersebut sebagai wirausaha. Lalu mungkin dari kalian akan bertanya-tanya bagaimana memanajemen waktu tersebut. Nah, pada kali ini beliau akan memberi motivasi dan juga inspirasi bagi teman-teman nih, khususnya pada ibu-ibu. Tanpa berbasa-basi, langsung yuk ke acara GWK-nya. Jadi ini guys, tamu kali ini. Beliau merupakan seorang ibu rumah tangga dan wakil kepala sekolah dari salah satu SMP di Kota Malang loh. Beliau juga menjalankan wirausaha kecil-kecilan. Mungkin bisa perkenalan? Ya, terima kasih. Kenalkan, nama saya Yuda Intan Kartika Buana. Tetapi saya biasanya dipanggil dengan nama Bu Intan. Kebetulan saya mengajar di salah satu sekolah swasta di Kota Malang, yaitu SMP Laboratorium UM, yang termasuk sekolah di bawah naungan Universitas Negeri Malang. Kebetulan posisi saya di SMP Laboratorium UM itu adalah sebagai wakil kesiswaan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaannya, mungkin bagaimana sih bisa kok menjadi guru? Nah, sekarang kebetulan juga menjabat sebagai wakil kepala sekolah. Itu bagaimana ya ceritanya? Awal kali menjadi guru itu adalah pengalaman atau keinginan mulai kecil ya. Waktu kecil itu saya kalau ditanya oleh orang tua, biasanya apa cita-citamu dok? Saya mesti selalu menjawab guru, padahal saya itu nggak tahu apa itu guru, dan dari runtutan keluarga itu tidak ada yang menjadi guru. Tapi nggak tahu saya kok tiba-tiba ingin menjadi guru, karena kemungkinan waktu saya di sekolah TK maupun SD itu memang ada guru yang menurut saya itu adalah favorit ya, karena beliau itu sangat perhatian dengan saya, dan kebetulan seperti orang tua saya sendiri, seperti ibu sendiri, karena kan waktu itu saya sudah ditinggal oleh ibu mulai usia 3 tahun, sehingga saya itu keinginan atau ada kasih sayang seorang ibu dari seorang guru itu jadi motivasi saya tersendiri, sehingga saya ingin sekali menjadi guru karena terinspirasi dari guru SD yang namanya Bu Sulis, dan kebetulan beliau sekarang sudah berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah beliau juga diterima di sisinya. Itu adalah kenangan saya mengapa saya dulu terinspirasi menjadi guru. Yang kedua, karena saya sudah lama ya mengajar di SMP Laboratorium ini, saya mulai dari tahun 2006, waktu anak saya nomor 2 usia masih 1 tahun lebih sedikit, saya sudah mengajar di situ, dan saya sekarang menjabat kedudukan di wakil kesiswaan atau wakil kesiswaan. Baik, terima kasih, jawabannya tuh keren banget. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kan tadi kan dicetuskan bahwa menjadi guru. Nah, apa sih beban berat paling menjadi guru itu? Terutama mungkin ibu itu menjadi ibu rumah tangga sekaligus menjadi wirausaha. Nah, itu bagaimana sih bisa memanajemen waktu agar ketiga hal tersebut bisa terlaksana? Mengapa sih salah satu saya memilih menjadi guru itu adalah yang pertama, sebagai seorang perempuan itu kita dituntut, meskipun apapun pekerjaan kita tetap di rumah dituntut sebagai mengurusi anak,
suami dan pekerjaan-pekerjaan yang mulai dari pagi sampai malam itu tidak ada berhentinya. Tetapi kalau sebagai guru itu waktu untuk bekerja itu menurut saya fleksibel ya. Jadi kalau kita tidak mengajar, kita boleh pulang asalkan pekerjaannya sudah selesai semua. Beda dengan kalau bekerja sebagai kantoran ya, kita dituntut mulai pagi sampai kadang maghrib itu belum selesai, masih dituntut pekerjaan. Itu pun kadang pekerjaan di rumah, pekerjaan yang di kantor yang belum selesai dilanjutkan di rumah. Kalau beda dengan guru, kalau guru itu saya berusaha semaksimal mungkin pekerjaan apapun yang beban saya di sekolah itu saya selesaikan di sekolah. Jadi di rumah saya fokus lagi ke keluarga. Jadi saya memanajemen waktunya. Kalau di rumah saya menyelesaikan pekerjaan di rumah, mulai dari merawat anak-anak, memasak, mencuci, setrika dan sebagainya itu saya kerjakan di rumah. Tetapi kalau selagi ada waktu ya, terus di sekolah itu juga saya menyelesaikan semaksimal mungkin, sehingga saya supaya tugas-tugas yang ada di sekolah tidak saya bawa ke rumah. Tetapi kalau misalnya tidak mencukupi waktunya di sekolah ya terpaksa saya bawa ke rumah. Tetapi sedapat mungkin saya tetap bisa mengatur waktu bagaimana pekerjaan di rumah dengan pekerjaan di sekolah. Mengenai wirausaha ya, saya memang dari mulai kecil karena saya sudah terbiasa ditinggal oleh ibu, sehingga saya ada jiwa kemandirian. Sehingga mulai kecil, mulai dari TK, mulai dari SD kelas 1 itu saya sudah suka wirausaha. Yang pertama yang dulu saya masih ingat itu waktu itu ada yang namanya itu pitek ya. Pitek itu adalah untuk pewarna kuku ya. Pewarna kuku ini satunya ini 5 rupiah, sehingga anak-anak itu kalau 5 ini 25 rupiah. Padahal saya kalau beli satu pitek itu harganya pada waktu itu hanya 20. Sehingga kalau ada satu anak yang mau mencat warna kukunya itu sudah kembali modal. Itu awal kali saya bekerja. Terus sampai ganti-ganti, kalau anak-anak sudah bosan saya cari itu sebulan balon ya. Itu saya mencari tanaman yang dulu itu tanaman mangkok-mangkokan. Itu saya tumbuk, saya kasih warna, saya saring, saya jual. Itu pun laku. Terus ganti lagi saya jualan bongkar pasang ya. Dulu itu dari boneka yang dari kertas itu saya jual. Itu sampai seperti itu SD. SMP itu saya sempat berhenti karena saya agak minder, terus terang agak minder karena dilihat itu kalangan teman-teman saya itu orang kaya-kaya dan saya kebetulan orang pas-pasan ya, sehingga saya untuk jualan saya minder. Lah tumbuh lagi waktu saya mau kuliah. Nah, mau kuliah nih gak enak kalau gak wirausaha lagi ya, sehingga saya jualan es lilin. Saya titipkan ke toko-toko, jualan rujak, jualan makanan kecil-kecilan. Setiap hari saya bikin itu mesti habis, alhamdulillah. Nah itu mulai berkarya lagi waktu kuliah. Nah kebetulan penjualan tidak seperti sekarang ini, kita mudah melalui aplikasi Shopee, Lazada ya. Kalau dulu itu hanya biasa aja manual. Nah, terus sekarang sejak jadi guru ini saya berpikir, kalau kita berangkat beli bensin, terus kita hanya mengajar, pulang lagi, terus kita bekerja di rumah, berangkat lagi, itu kayak sepertinya gimana gitu. Kalau kita bekerja, jualan makanan, kita titipkan di koperasi, selain kita mengajar, kita dapat uang penghasilan dari guru, juga dapat penghasilan dari makanan ringan yang kita titipkan di koperasi. Nah, alhamdulillah sejak itu saya langsung jualan di koperasi, saya titipkan di koperasi. Alhamdulillah setiap yang saya bawa selalu habis. Di awal saya menjual nasi goreng dan kebetulan waktu itu kan saya memiliki pembantu ya, sehingga yang membuat pembantu, tetapi yang memberi bumbu adalah saya, yang mengemas adalah pembantu saya.
Terus tapi tetap saya kasih bonus ekstra untuk pengepakan itu. Jadi pembantu saya senang, saya juga dapat penghasilan tambahan. Koperasi juga salah satu menu juga terpenuhi. Seperti itu awalnya. Sampai keterusan hingga saat ini saya menjual makanan ringan. Masalah yang memang terberat itu adalah sebagai apabila ada siswa yang melakukan pelanggaran yang di luar batas, di luar kenakalan anak-anak di tingkat SMP ya, yang tidak pantas, dan tidak akan saya ungkapkan di sini apa permasalahannya. Ya, itu adalah beban tersendiri. Saya harus menghadapi anak-anak, harus menghadapi warga sekolah, harus menghadapi orang tuanya. Itu adalah hal yang menurut saya sangat berat, dan tetapi keputusan apapun dari pihak sekolah wajib saya sampaikan kepada orang tua dan anak-anak, walaupun mereka hasil akhirnya orang tua sama anak harus berderai air mata. Seperti itu adalah tantangan saya tersendiri untuk menghadapi permasalahan-permasalahan seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Tadi sudah keren banget dan sudah dapat memotivasi bagi teman-teman, khususnya bagi ibu ya. Nah, mungkin ibu punya pesan buat apa nih buat teman-teman di rumah? Kita sebagai kaum wanita diharapkan jangan pantang menyerah dengan pekerjaan yang ada di rumah. Memang kita akui seorang ibu adalah pekerjaan yang berat ya, selain berat tetapi mulia, karena kalau kita melihat pekerjaan di rumah itu tidak ada batasnya ya. Ibu itu sakit, ibaratkan sakit, tidak boleh merasakan sakit karena pekerjaan tetap menunggu ya. Meskipun kita sebagai ibu rumah tangga, kita harus tetap semangat, dan kita jangan menyerah dengan sebagai ibu rumah tangga. Kita harus tetap bisa berwirausaha selain sebagai ibu rumah tangga. Wirausaha tidak harus kita keluar rumah, kita di rumah saja zaman sekarang bisa menghasilkan uang dengan apapun caranya. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan menyimak video ini sampai akhir. Akan saya akhiri acara GWK kali ini. GWK gelar bicara kece abis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.